Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Bambang Susatyo ditemani sejumlah petinggi MPR RI lainnya berkunjung di kantor DPP Partai Demokrat, Selasa tanggal 16 Juli tahun 2024. Kehadiran mereka di kantor DPP Demokrat diterima langsung Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan jajaran elit Partai Demokrat lainnya. Pertemuan ini merupakan silaturahim kebangsaan lembaga negara MPR RI dengan sejumlah partai politik di tanah air. Salah satu poin penting yang dibahas dalam pertemuan ini yakni membahas perjalanan demokrasi di Indonesia. Seperti apa isi pertemuan mereka, berikut pernyataan Ketum Demokrat AHY dan Ketua MPR RI Bambang Susatyo. Kami lakukan tadi berjalan dengan sangat baik dan insya Allah membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semuanya. Tadi kita melakukan dialog interaktif, membicarakan sejumlah isu kebangsaan. Karena memang tugas dan peran utama dari MPR RI adalah menjaga pondasi kebangsaan dari berbagai aspek, termasuk diantaranya dalam urusan politik dan demokrasi. Kita membahas apakah Indonesia saat ini sudah berada dalam track yang benar dalam kehidupan politik dan demokrasinya. Setelah kita menjalani fase-fase penting pasca reformasi hingga hari ini, dan tentunya baik kita sebagai bangsa mengajak serta berbagai elemen, terutama pilar demokrasi adalah partai politik, untuk melihat dan menatap masa depan kita sama-sama ke depan. Dan hal yang baik tentu kita bisa pertahankan, kita lanjutkan, tapi kalau ada hal-hal yang perlu kita perbaiki bersama, kita evaluasi dan kita koreksi dalam semangat Indonesia harus semakin baik ke depan. Tadi juga diangkat isu bagaimana kita bisa menghadirkan politik termasuk pemilu yang lebih berkualitas dalam penyelenggaraan maupun output dan outcome-nya. Jangan sampai kemudian biaya politik menjadi semakin mahal dari waktu ke waktu, tapi juga kita menyadari bahwa pada akhirnya kita ingin menghadirkan para pemimpin, para wakil rakyat yang juga memiliki kapasitas yang baik, integritas diri, sehingga bisa benar-benar berkontribusi nyata dan membawa kemajuan untuk masyarakat dan konstituennya. Oleh karena itu peran partai politik juga menjadi penting dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua dan para pimpinan MPR RI yang memberikan support penuh kepada partai-partai politik, tentu tidak hanya Partai Demokrat, tetapi juga partai-partai politik secara umum yang memang punya tugas dan tanggung jawab untuk mempersiapkan kader-kader terbaiknya, politisi-politisi untuk menjadi para pimpinan dan juga wakil-wakil rakyat ke depan. Selebihnya tentunya MPR RI memiliki agenda yang nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ketua MPR RI dan apa harapan dalam bentuk sinergi dan kolaborasi ke depan sehingga tujuan berbangsa, bernegara ini bisa kita jaga bersama untuk seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih kami sampaikan, kami berikan kesempatan kepada Bapak. Terima kasih Mas AHY. Tepuk tangan dulu, biar semangat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama-tama tentu saja kami pimpinan MPR memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Mas AHY selaku Ketua Umum muda partai politik yang masuk di Senayan. Tentu kami sebagai anak bangsa memiliki harapan besar untuk kepemimpinan Mas AHY ke depan dalam membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Hari ini adalah perjalanan silaturahmi kebangsaan untuk yang kesekian kalinya. Perjalanan panjang kita mulai dari Presiden Republik Indonesia pada masanya, Wakil Presiden pada masanya, Ketua MPR pada masanya, kemudian hampir semua pimpinan politik sudah kami datangi, tinggal nanti Partai Golkar dan P3. Harapan kami semua apa yang kita bicarakan akan kami dokumenkan dalam bentuk dokumen kearifan untuk kita persembahkan kepada pimpinan MPR mendatang maupun pemerintahan yang akan datang. Setelah ini, setelah nanti dengan Pak Erlangga, Partai Golkar, dengan
P3, kita akan bertemu dengan Ibu Megawati, dan nanti terakhir baru dengan Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih yang akan datang. Jadi sekali lagi, tadi kami sempat berbincang hangat banyak hal, sempat juga kita singgung kenapa hari ini makin kesini kok orang-orang, anak-anak muda, orang-orang yang memiliki kapasitas, integritas, kapabilitas, ya, dan popularitas kok nggak lolos, baik di Senayan maupun di semua tingkatan. Nah ternyata ada yang lupa, isi tas yang kurang. Nah ini juga perbincangan tadi mengapa kita perlu mengevaluasi perjalanan ketatanegaraan kita, perjalanan sistem politik kita, demokrasi kita, apakah demokrasi yang hari ini kita jalankan lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudaratnya bagi masa depan bangsa kita ke depan. Tadi Mas saya sudah menyampaikan banyak hal, dan itu nanti akan kami bukukan dalam dokumen kearifan yang kita serahkan nanti kepada Presiden yang akan datang. Pertama, kita evaluasi apakah perlu kita evaluasi lagi pemilu serentak, pilpres dan pileg. Karena ini sangat mengganggu, bukan mengganggu, menghasilkan kualitas yang tidak sebagaimana kita harapkan. Kemarin orang pada fokus di pilpres, tinggal lupa bahwa pileg juga harus kita pilih orang-orang yang memiliki kualitas yang bagus. Lebih dari itu, undang-undang kita juga menyatakan bahwa pilpres merupakan usulan kumpulan dari partai politik dari hasil pemilu sebelumnya. Nah itu artinya tadi Pak Hei menjelaskan kalau kita pakai yang 5 tahun lalu, tentu saja ukurannya sudah berbeda. Dulu orang pakai toothbrush, sekarang kita paksa suruh pakai celana toothbrush, tentu tidak cocok lagi. Sehingga perlu dipikirkan pemisahan pileg dan pilpres, agar pilpres nanti itu berdasarkan pileg yang sebelumnya. Saya kira antara itu, selain itu juga biaya partai politik juga harus dipikirkan kembali, tidak hanya Rp1.000 per suara. Nah, karena berdasarkan kajian KPK yang ideal negara harus membiayai partai politik itu supaya berkurang masalah-masalah yang terjadi, korupsi dan lain-lain itu adalah 10.000. Tapi faktanya memang negara belum mampu memberikan pembiayaan pada partai politik sebesar 10.000, jadi baru Rp1.000. Dan banyak lagi tadi yang disampaikan, nanti kita akan bukukan dalam sebuah dokumen yang nanti kita bagikan kepada kawan-kawan wartawan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.